Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitrianingrum, NPM 19-200-137, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Surat Bisnis. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah surat-surat yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang pekerjaannya bergelut di bidang bisnis perdagangan, perusahaan, atau perorangan sebagai pengusaha, dan lain-lain. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil bagi pengirim surat dalam kaitannya dalam dunia bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Contohnya, surat pemesanan produk dan surat penagihan. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah atau historis. Misalnya, surat izin pendirian usaha, surat kefailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman kerja. Contohnya, surat keputusan dan surat perintah. Yang kelima, sebagai media promosi bagi pengirim surat kepada pihak lain. Jenis-jenis surat. Yang pertama, surat penagihan. Surat penagihan adalah surat peringatan secara tertulis agar yang bersangkutan memenuhi janji atau membayar hutangnya. Ada beberapa hal yang dikemukakan dalam surat tagihan tersebut. Yang pertama, pernyataan jangka waktu pembayaran yang telah lewat. Yang kedua, jumlah uang. Yang ketiga, menunjukkan tanggal dan nomor faktur. Yang keempat, cara pengiriman uang. Yang kelima, penagihan bersifat permohonan. Yang kedua, surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang isinya memohon penangguhan pembayaran karena belum dapat memenuhi persetujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor yang disebabkan oleh hal tersebut. Yang pertama, karena cash pembeli kosong. Yang kedua, barang yang dijual oleh pembeli belum dibayar oleh relasi atau relasi belum membayar barang tersebut. Yang ketiga, surat klaim atau surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang dikirim dari pembeli atau penerima barang kepada penjual yang berisi pernyataan penerimaan atau pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan disertai dengan tuntutan penyelesaiannya. Adapun beberapa hal atau beberapa sebab atau alasan surat pengaduan. Yang pertama, karena jumlah barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanannya. Yang kedua, mutu barang tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, jenis atau tipe barang tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Yang keempat, waktu tidak sesuai atau terjadinya keterlambatan dalam pengiriman. Syarat penulisan surat. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa sangat berpengaruh terhadap makna dari isi surat tersebut. Jadi, lebih baik menggunakan gaya bahasa yang sopan dan dapat dimengerti oleh pembaca agar penafsiran dari bahasa tersebut dapat diterima. Jadi isi surat tersebut dapat diterima oleh pembacanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Yang kedua, menggunakan kalimat yang sederhana. Contoh kalimatnya adalah kalimat yang rapi, sopan, santun, singkat, padat, tetapi jelas, juga maknanya dapat diketahui oleh pembaca. Yang ketiga, memperhatikan isi surat. Isi surat harus sesuai dengan apa yang telah penulis atau pengirim inginkan. Yang keempat, kejelasan makna.
Dalam penulisan surat bisnis, maknanya harus sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh pengirim. Yang kelima adalah pengaturan alinea. Pengaturan alinea sangat penting dikarenakan dalam sebuah surat harus terlihat rapi agar para pembaca itu dapat membaca sesuai dengan apa yang telah diinginkan dari penulis. Bagian surat paling secara garis besar ada 4. Yang pertama, kepala surat. Biasanya berisi kop surat, nama instansi, alamat instansi, tanggal dibuatnya surat, nama penerima, juga alamat penerima. Yang kedua, ada pendahuluan. Biasanya berisi tujuan dan maksud dari pengirim surat. Yang ketiga adalah bodi surat atau isi surat. Biasanya berisi isi surat tersebut yang berupa data, informasi dari surat tersebut telah dibuat. Yang keempat, penutup. Biasanya berisi harapan atau keinginan bagi penerima surat. Aneka bisnis surat atau surat bisnis. Ada beberapa, yaitu surat bisnis pesanan. Kedua, surat bisnis penagihan. Ketiga, surat bisnis klaim barang. Yang keempat, surat konfirmasi pesanan. Yang kelima, surat penolakan pesanan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.